Di dalam kitab Al-Usfuriyah dikatakan, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu walau khataya min karnihi. Yang artinya adalah ada 4 macam akhlak baginda Nabi yang barang siapa berpegang dengan 4 macam ini, maka niscaya dia akan menjadi orang yang mulia, dan dia sudah memakai baju Islam, dia sudah berhakikat dengan hakikat Islam. Inilah pakaian baginda Nabi SAW, akhlak beliau yang patut kita jadikan suri tauladan. Yang pertama apa? Yang pertama as-sidqu, yang pertama akhlak Nabi yang harus kita jadikan contoh, yang harus kita petik pada kesempatan yang berbahagia ini. Hendaklah menjadi orang yang jujur. Akhlak baginda Nabi SAW hendaklah menjadi orang yang jujur. Ibu guru yang jujur selamat, anak murid yang jujur akan selamat. Kita sadar bahwa sekarang kita adalah dalam jenjang pendidikan, bahwa kita dalam jenjang masa tahap belajar. Mestinya kita harus jujur, benar-benar kita ini sikapi bahwa kita adalah mahasiswa, bahwa kita adalah siswi. Jangan sampai tidak ada kejujuran di saat kita belajar. Ini datang ke sekolah lain, ada yang kabur, ada datang ke sekolah, ada yang macam itu, ada kawan-kawan yang macam itu, yang kabur, ada sekolah daerah mana itu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Tanjung Pinang, yang kami hormati Ustadz Kiflaini, yang kami hormati Ibu dan Bapak Majelis Guru SMK Negeri 4 Tanjung Pinang, yang kami hormati seluruh staf SMK Negeri 4 Tanjung Pinang, serta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kata alhamdulillah, kehadiran puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan segala rahmat dan inayahnya, kita bisa hadir dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. 12 Rabiul Awal menjadi hari bahagia bagi seluruh umat Islam. 12 Rabiul Awal menjadi hari ketika Rasulullah dilahirkan ke bumi. Dalam rangka memeriahkan hari kelahiran Nabi, pada acara Maulid Nabi di SMK Negeri 4 Tanjung Pinang 2024, marilah kita seraya mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan penuh harapan semoga Tuhan kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Para hadirin yang berbahagia, izinkan saya Sinti Evivania memandu acara pada pagi hari ini. Acara pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, yang ketiga sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Ibu Yayu Sri Mulyani Rahayu. Acara yang keempat ceramah dan doa penutup oleh Ustadz Kiflaini. Kemudian dilanjutkan penampilan tarawih oleh anggota Waris SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Para hadirin rahimakumullah, acara yang pertama yang di pembukaan, marilah kita baca suratul Fatihah dengan harapan acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran serta tilawah oleh Ananda Fira dan Ananda Yasmin. Kepada Ananda Fira dan Ananda Yasmin, kami persilakan.
Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang kufur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa sadaqa rasulullah. Semoga kita mendapat manfaat dari bacaan ayat suci Al-Quran tadi. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Tanjung Pinang. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Anak-anak OSIS di bidang keagamaan yang telah berkontribusi dalam acara pada hari ini. Dan perlu diketahui bahwa acara ini adalah sering kita laksanakan di setiap tahunnya, bukan sering, tapi ini sudah merupakan program wajib yang kita laksanakan. Jadi kita semua berharap dengan acara Maulid Nabi ini kita dapat bermusabah diri, kita dapat berkoreksi diri. Apakah kita sudah meneladani Rasulullah? Apakah kita sudah melaksanakan syariatnya dengan benar? Mari kita sama-sama saling introspeksi diri, dan kita semua juga berharap dapat meningkatkan ketakwaan kita sebagai umat Rasulullah. Jadi anak-anak semua, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah
dan Ananda semua nanti tolong perhatikan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi diaplikasikan. Paham? Diaplikasikan walaupun sedikit, walaupun hanya untuk diri sendiri. Ya, bisa Nana? Mungkin itu saja. Terlebih terkurang mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi wa jalalihi wa karamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi uluhiyyati wa rububiyyati. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila jami'i ummati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil khuluqi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqal fa'alqaitu 'alaikum mahabbatan minni wallahu a'lam bishawab. Segenap siswa dan siswi SMK 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini yang sama-sama kita muliakan Ibu Kepala Sekolah kita, berikut jajaran daripada majelis guru yang tentunya dalam hal ini tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Ibu Kepala Sekolah, juga beserta jajaran majelis guru, di mana pada pagi yang berbahagia ini kita memperingati Maulid baginda Nabi SAW. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pagi yang bercerah ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan apa yang kita harapkan diijabah olehnya, dan juga mudah-mudahan dengan kita hadir dalam musalla yang sangat kita cintai ini dengan berkah baginda Nabi, kita dipanjangkan oleh Allah Ta'ala umur kita, amin, Allahumma amin. Pertama dan yang lebih utama, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah, di mana dengan limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah beserta inayahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita pada tempat yang mulia ini. Kita berharap dengan kita berkumpul pada tempat yang berbahagia ini, semoga nantinya di akhirat Allah Ta'ala kumpulkan kita pula pada tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia pula, amin, Allahumma amin. Tidak luput pula salawat dan salam kita aturkan buat Faruq Alam keharibaan Nabi Agung Muhammad SAW, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sehat adik-adik pagi yang berbahagia ini, sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mendengarkan ceramah sampai jam berapa? Sampai selesai lah. Selesainya sampai jam berapa Pak Ustaz? Tergantung saya lah, saya yang supirnya. Kalau kata saya jam 1 ya jam 1, saya yang supir. Kalau jam 1 itu malah sekolah sama saya tadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, pada pagi yang berbahagia ini kita memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ialah manusia yang dapat kita jadikan pijakan dalam hidup kita, manusia yang bisa kita jadikan suri tauladan, yang mana dengan kita mencontohi beliau kita tidak akan tersengsara, dengan kita mencontohi beliau kita akan menjadi manusia beruntung di dunia dan di akhirat. Itulah ayat yang dibacakan oleh kakak atau adik kita tadi, yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu contoh yang patut kita jadikan suri tauladan, yang patut kita jadikan pijakan. Maka itulah sebenar-benarnya contoh kalau ingin selamat di dunia dan juga di akhirat. Siapa saja yang mencontohi Rasulullah, maka dialah manusia yang beruntung. Siapa saja yang mencontohi Rasulullah, maka dialah manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus untuk yang ada di dalam ini, jangan dulu main handphone. Kalau yang di belakang sana terserah, tidak dikontrol oleh mata saya. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begini, baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau lahir di muka bumi ini bukan secara kebetulan, tapi memang beliau itu diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang beliau itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan kebetulan. Beda dengan kita. Kalau kita ini kan tidak kita sangka kita lahir tanggal anu, jam anu, tanggal sekian, jam sekian. Tapi kalau Rasulullah enggak, memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visi dan misinya Rasulullah itu beliau dilahirkan di muka bumi ini, dan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Anbiya Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus di muka bumi ini wahai Muhammad, pertama adalah membawa rahmat, yang kedua ialah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Jadi visi dan misi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau lahir di alam jagat raya ini dua. Yang pertama adalah sebagai rahmat, dan yang kedua adalah untuk menyempurnakan akhlak. Paham sampai di sini adik-adik? Paham adik-adik yang cewek paham? Yang cowok paham? Kalau sudah paham pulang lagi kita lagi. Tujuannya kita kan paham. Ketika mau ke kepala sekolah sudah dulu. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah bukan suatu hal yang kebetulan, tapi memang sudah dimanage oleh Allah, sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya dengan kita. Kalau kita memang lahir di alam fana ini, tidak pernah ada visi-misi yang lain, hanya numpang lahir di alam semesta ini. Kalau bukan karena berkat-berkat baginda Nabi, niscaya kita tidak akan ada di alam fana ini. Dan jangankan kita, alam semesta ini pun tidak akan ada. Tidak akan ada sekolah SMK, tidak akan ada ibu kepala sekolah, tidak akan ada PNS, tidak akan ada P3K, tidak ada sarjana-sarjana kalau bukan karena baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi apa itu ada? Perhatikan. Hadis qudsi itu adalah hadis yang lafaznya adalah dari Rasulullah, teksnya dari Rasulullah, maknanya itu adalah dari Allah. Apa? Hadis qudsi itu adalah teksnya dari Rasulullah, maknanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dikatakan di dalam hadis qudsi laulaka lamma khalaqtul afwan, yang artinya adalah kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya tidak akan aku ciptakan alam jagat raya ini dan tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Dengan berkat adanya Rasulullah adalah namanya Pak Joko, adalah namanya Pak Joni, adalah namanya adik Susi, adalah namanya Fitri, ada namanya banyak macam. Ada namanya Fitri di sini ada namanya Fitri, ada pasaran memang nama Fitri ya. Pasar. Istri saya juga namanya Fitri. Nama saya yang tidak pasaran, Kiflaini. Jarang ya? Jarang. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sesuatu hal yang ada di dalam diri Rasulullah itu bukanlah secara kebetulan, tapi memang beliau sudah dimanage oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa-apa yang ada di sekeliling beliau, apa-apa yang ada di dalam kehidupan beliau, patut kita ambil hikmah, patut kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita, yang memang visi misi Rasulullah tadi sudah kita sebutkan. Lahir beliau di alam semesta ini adalah sebagai pembawa rahmat, adalah beliau diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tanggal 12 apa? 12 Rabiul. Ayah beliau siapa namanya? Kenal dengan Abdullah? Kenal? Sama, saya juga tak kenal juga kepala-kepala. Ibu beliau siapa namanya? Ayo, siapa namanya? Kayaknya belum sarapan, ada bukan kue juga, kue makan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, ibu susu beliau siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Jadi siapa saja yang ada di sekeliling baginda Nabi, mulai dari beliaunya, ayah beliau, ibu beliau, ibu susu beliau, dan beliaunya adalah ada hikmah yang dapat kita petik. Itulah ayat yang dibacakan oleh kakak atau adik kita tadi. Ada uswah yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal menyimpan makna. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, ada hikmahnya sesuai memang dengan tanggal lahir beliau. Beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Allah ingin memberitahu kepada kita yang beriman maupun kepada umat lain yang tidak beriman kepada Allah, bahwa Allah ingin memberitahu inilah Nabi, inilah manusia, penutup daripada segala Nabi, penutup daripada segala Rasul, dan inilah manusia yang paling mulia di sisi Allah, dan beliaulah yang membawa 12 risalah ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna tanggal lahir beliau, bahwa beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Allah ingin memberitahu kepada kita, inilah Nabi yang membawa 12 ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah 12 ajaran Allah ta'ala tersebut itu adik-adik? Yang pertama rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada berapa dek? Ada 5. Yang kedua adalah rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. 5 tambah 6 berapa?
tambah satu rukun ihsan anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak, maka 11 tambah 1 lengkaplah 12. Itulah tanggal lahir baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah ingin memberitahu kepada kita inilah sosok manusia yang mulia yang membawa 12 ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tanggal lahir beliau. Beda dengan tanggal lahir kita nih. Dengan tanggal lahir kita beda. Anak yang lahir pada tanggal 5 Agustus apa maknanya coba? Tak ada hikmah yang dapat dipetik dari sana. Ada yang dilahirkan pada tanggal 27 Juli. Apa yang dapat dipetik tanggal lahir kita? Tapi pendeknya aja kita nih, bahkan bapak kita selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Nanti diundangnya CS dan rumah besi untuk merayakan ulang tahun kita. Tak boleh Pak Ustadz, silakan bagi yang memperingati hari lahirnya, hari jadinya silakan. Hari lahir kita saja kita patut kita peringati, berhak kita memperingatinya, apalagi hari lahir baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang mulia, manusia yang dapat kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita. Maka pantaslah kita memperingati tanggal lahir beliau, hari lahir beliau. Maka oleh karena itu beliau adalah manusia yang mulia. Dengan tanggal lahirnya saja beliau adalah sudah menjadi suri tauladan, bahwa Allah ingin memberitahu kepada kita inilah 12 manusia yang membawa ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini paham? Boleh kita lanjut? Boleh? Boleh, tak boleh ya boleh ada. Ngantuk Pak Ustaz, tak usah ngantuk-ngantuk, agak ada lah. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi beliau diutus adalah sebagai pembawa akhlak, dan beliau juga diutus adalah sebagai pembawa rahmat. Ini adalah visi misi beliau yang akan kita bicarakan, yang agak lebih intens sedikit, yaitu ialah masalah akhlak. Baik bapak gurunya, baik ibu gurunya, anak muridnya mesti memiliki akhlak. Hari-hari nyuruh anak murid akhlak, bapak gurunya tak berakhlak. Ada yang macam itu, ada sekolah yang macam itu, ada sekolahnya di Amerika sana. Hari-hari nyuruh anak muridnya berakhlak, bapak gurunya tidak berakhlak. Rasulullah adalah menyuruh umat berakhlak, dan beliau juga adalah berakhlak. Muruh anak-anak jangan pacaran ya, kata bapak gurunya. Tapi bapak gurunya menggeling juga nengok anak-anak muridnya yang agak gurunya putih. Kacau bapak gurunya ini. Bapak guru daerah mana nih? Bapak guru daerah Jepang biasanya yang model Bapak guru daerah Jepang yang biasanya model itu. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita petik pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mana dengan kita mengamalkan akhlak baginda Nabi yang akan saya bicarakan, itu sudah menanamkan karakter kepemimpinan kita yang bertanggung jawab di masa kini untuk di masa akan datang. Di mana di dalam kitab Al-Asfuriyah, saya ini SD-nya tak tamat. SD-nya tidak tamat, Bu kepala sekolah saya jangankan S1, S10, SD-nya juga tidak tamat. Tapi bolehlah saya dapat gelar SD juga, sarjana sadar diri. Di dalam kitab Al-Asfuriyah dikatakan, arba'u khisalin man kunna fihi kamula islamuhu walau khataya min karnihi, yang artinya adalah ada 4 macam akhlak baginda Nabi, yang barang siapa berpegang dengan 4 macam ini, maka niscaya dia akan menjadi orang yang mulia, dan dia sudah memakai baju Islam, dia sudah berhakikat dengan hakikat Islam. Inilah pakaian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak beliau yang patut kita jadikan suri tauladan.
Yang pertama apa? Yang pertama as-sidqu, yang pertama akhlak Nabi yang harus kita jadikan contoh, yang harus kita petik pada kesempatan yang berbahagia ini. Hendaklah menjadi orang yang jujur. Akhlak baginda Nabi SAW hendaklah menjadi orang yang jujur. Ibu guru yang jujur selamat, anak murid yang jujur akan selamat. Kita sadar bahwa sekarang kita adalah dalam jenjang pendidikan, bahwa kita dalam jenjang masa tahap belajar. Mestinya kita harus jujur, benar-benar kita ini sikapi bahwa kita adalah mahasiswa, bahwa kita adalah siswi. Jangan sampai tidak ada kejujuran di saat kita belajar. Ini datang ke sekolah lain, ada yang kabur, ada datang ke sekolah, ada yang macam itu, ada kawan-kawan yang macam itu, yang kabur, ada. Sekolah daerah mana itu? Sekolah daerah Amerika yang model itu tuh. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyandang bahwa kita ini adalah orang yang jujur, niscaya kita akan selap. Ini kode nyuruh selesai cepat. Jawab yang kedua. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi yang pertama? Adalah as-sidqu, yaitu jujur. Kalau kita masih belajar, maka pegang betul-betul kejujuran bahwa kita sedang belajar. Tanamkan cita-cita yang dalam, tancapkan cita-cita yang tinggi, bahwa di masa akan datang kita akan menjadi seorang pemimpin, bahwa perjuangan kita di hari ini kita berharap di masa kelaknya tidak akan menjadi sia-sia. Itulah orang yang jujur. Tekankan sebaik mungkin, pulang daripada SMK ini ada hal yang dapat dipetik, ada ilmu yang dapat diamalkan. Satu, akhlak baginda Nabi SAW yang pertama adalah menjadi orang yang jujur. Nih, adik-adik laki-laki deh. Oh deh, siap jujur deh. Siap. Nanti kalau ditanya Pak kepala sekolah, Ibu kepala sekolah, kalian merokok? Kalau merokok ya bilang aja merokok, kalau tidak ya tidak. Karena ketahuan juga dari bibirnya. Ada yang merokok di sini, ada yang merokok, ada banyak yang merokok. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bila mana ditanya kepala sekolah, kalian ini saling pacaran, harus jujur. Kalau bilang kalau pacaran ya bilang, kalau tidak ya bilang tidak. Ada yang pacaran di sini, ada yang pacaran di sini. Kalian lagi sedang belajar atau sedang pacaran di SMK ini? Siap putuskan pacar? Ya atau tidak? Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mesti yang harus ada di dalam benak pikiran kita pada saat ini bukan mengolah rumah tangga, karena bukan masanya kalian untuk mengolah rumah tangga, bukan saatnya kalian mendidik anak, tapi menjadilah manusia orang yang terdidik dan jujur menyandang bahwa aku ini adalah siswi, bahwa yang aku kejar masa akan datang, bahwa yang aku kejar adalah masa jaya di saat mendatang. Maka ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Beliau menjadi orang yang jujur. Dengan kejujuran baginda Nabi, kita menikmati ajaran beliau di hari ini, di mana beliau dilahirkan di Jazirah Arab, di tanah Mekah Al-Mukarramah. Kode lagi Bu, suruh selesai cepat. Baterainya low. Siap. Ini tak lama lagi deh. Ini kan kode, suruh selesai suruh selesai cepat. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dilahirkan di Jazirah Arab, yakni ialah di tanah Mekah Al-Mukarramah, dan beliau wafat di tanah Madinah Al-Munawwarah. Tapi ajaran beliau, suri tauladan beliau dapat kita nikmati pada saat yang berbahagia ini. Kenapa? Sebabnya beliau adalah menikmati, beliau betul-betul menyadari yang beliau pakai adalah sifat kejujuran. Jadi mau tidak ingin deh, kalau ingin sukses mulai dari sekarang ini, kalau ingin sukses maka hendaklah menjadi orang yang jujur. Al-Imam Ja'far At-Tayyar berkata deh, man kana fi kalamihi katiban kana muttahiman bainal khalaiq. Orang yang tidak jujur, orang yang tidak jujur karena kadiban bainal muttahiman bainal khalaik. Orang yang tidak jujur, kata Imam Ja'far At-Tayyar, siapa saja yang tidak jujur di dalam ucapannya, yang tidak jujur dalam tindakannya, yang tidak jujur di dalam perkataannya, karena muttahiman bainal khalaik, maka dialah orang yang telah membuat rancu, maka dialah orang yang telah membuat kacau di tengah-tengah dia berada. Tenang deh, belum selesai lagi, kapal kita belum mendarat lagi. Kapal pesawat kita belum landing lagi. Baru satu, judulnya adalah jujur. Siap dilanjut deh, siap. Siap dah siap ya, wajib siap. Ini kayaknya harus duduk aja kayaknya. Berdirilah biar sedap sikit kan. Tadi dikatakan di dalam hadis, Imam Ja'far At-Tayyar berkata, man kana fi kalamihi kana kadiban muttahiman bainal khalaiq. Orang yang tidak jujur karena muttahiman bainal khalaiq, dia telah membuat rancu dalam kehidupannya. Bila mana ibu kepala sekolah tidak jujur dengan kepemimpinannya, maka dia telah membuat rancu dengan sekolah tersebut. Seorang RT bila mana tidak jujur dengan masyarakatnya, maka niscaya dia telah membuat rancu dengan masyarakat yang dipimpinnya. Demikian juga adalah pemerintah-pemerintah yang lain, dan bahkan diri kita sendiri bila mana tidak jujur maka membuat rancu pada diri kita. Maka mau tidak ingin, tahap pertama akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita petik menjadi orang yang jujur. Siapa saja yang jujur maka niscaya dia akan selamat. Siapa saja yang tidak jujur maka tunggulah kecelakaan pada dirinya. Kita sanggup berbicara meskipun itu pahit pada diri kita, dan kita jangan sampai kita tidak berbicara meskipun itu membela pada diri kita. Orang yang tidak jujur pada hakikatnya adalah orang yang pengecut. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua adalah asyukur. Harus menjadi orang yang syukur. Akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua adalah asyukur. Apa deh? Harus menjadi orang yang syukur. Di mana dicontohkan di dalam riwayat bahwasanya contoh daripada syukurnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat beliau dihidangkan makanan, beliau tidak pernah berkomentar, beliau tidak pernah mencela makanan yang beliau hidangkan di hadapan beliau tidak pernah mengomentari itu. Ini makanan betul, ini duit jajannya sedikit betul, 5.000 tidak cukup, 5.000 dapatnya. Nah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau selalu menjadi orang yang bersyukur. Seberapapun dan apapun yang dihidangkan di hadapan beliau, maka beliau selalu menerima. Kalau ada adik kira-kira dikasih 5.000 menjadi komentar tak sama orang tua? Komentar tidak? Berarti ditanda belum bersyukur. Kalau ingin menjadi pemimpin yang baik, karakter yang pemimpin yang baik itu adalah contoh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni ialah menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Taala. Ada
Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, apa kata beliau? Syukur akan dapat diraih, syukur bisa kita gapai, yakni ialah kita lihat nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Jangan kita lihat nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Itu adalah syukur. Adik-adik, jangan pernah menyesali hidup. Coba aku dilahirkan dari ayah yang bernama seorang gubernur, karena hidup aku. Coba aku jadi anak presiden, coba aku jadi anak orang ini, orang itu, orang ini, orang itu. Jangan. Syukuri nikmat yang sudah Allah berikan pada diri kita dan jalani. Bila mana kita menjadi orang yang bersyukur, maka itulah orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, hidup kita ini bukan pilihan, tapi hidup kita ini adalah menjalankan takdir. Apa deh? Hidup kita ini adalah bukan pilihan, tapi hidup kita ini adalah menjalankan takdir. Walau ada dari segelintir bahasa bahwa hidup ini adalah pilihan, maka itu hanya memberikan motivasi pada diri kita. Sebenarnya hidup kita ini adalah bukan pilihan. Kalau memang hidup kita ini pilihan, tentu kita milih menjadi anak presiden. Hidup kita mancung, tidak ada yang kusut, madsud, kok kelihatannya masa depan suram. Tak ada. Pasti kita ingin memilih orang yang ceria, orang yang cerah, hidup bahagia, hidup mancung, ilmu banyak, kendaraan mewah. Tapi lahir di atas dunia kenyataannya apa? Serba kekurangan. Ada yang cantik wajahnya, duitnya tidak ada. Ada yang banyak duitnya belanja, tidak terlalu cantik. Ada yang berilmu alim, berpendidikan tinggi, hidungnya pula pesek, mobil segala macam. Ada yang mobil duitnya pula banyak. Betul? Itu menunjukkan kata ulama tasawuf, hidup ini adalah bukan pilihan, tapi hidup ini adalah menjalani takdir. Kalau memang hidup ini adalah pilihan, itu adalah seperti kata motivasi daripada segelintir orang-orang cendekiawan. Tapi hakikatnya hidup ini adalah menjalankan takdir, karena takdir yang kita jalankan, mau tidak ingin harus kita syukur, syukuri kita jadi pelajar, syukuri kita jadi siswi-siswa, syukuri kita di sekolah SMK 4, dan nikmati apa saja fasilitasnya, dan nikmati ilmu yang diberikan oleh para guru, Yang ketiga nih, kalau ingin menjadi kepemimpinan Rasulullah SAW yang baik, kata Al-Imam Ja'far At-Tayyar di dalam hadis dikatakan baginda Nabi SAW bersabda, yang keempat mesti harus kita contoh akhlak baginda Rasulullah kalau ingin menjadi pemimpin yang baik, yakni ialah al-haya, memiliki rasa malu. Tanamkan dari sekarang, memiliki rasa malu, memiliki rasa sopan santun, tata kerama. Siap bersopan santun deh? Siap? Ayo jawab, siap sopan santun? Siap sopan santun? Malu dong awak siswa tapi mengisap narkoba. Malu awak pelajar tapi sama dengan orang yang tidak pelajar. Sepanjang-panjang jalan balap motor, angkat motornya. Iya kalau motor kalian, kalau motor bapak kalian, kasihan bapak kalian yang mencari uang, kasihan orang tua kalian yang jual kue, kasihan bapak kalian yang mencari uang banting bulan-bulan di banting-banting, pagi petang siang malam tidak memperdulikan ibadah kepada Allah, mencari duit demi untuk kalian. Setelah dapat duit, kalian belikan narkoba, kalian pakai motor itu sehendaknya saja. Maka ini tanda orang yang tidak memiliki rasa malu. Awak pelajar, adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah adalah seorang pelajar. Kita belajar, bedakan dengan orang yang tidak belajar. Orang tidak belajar wajar malam keluyuran balap motor tabrak. Wajar tidak belajar. Kalau kita belajar di SMK 6 kita dididik bagaimana akhlak,
dan diadakan maulid Nabi dan segala macamnya, tapi masa kita tidak mau mendengar? Di mana telinga kita terletak? Di mana kepala pikiran kita taruh? Dengar adik-adik, dengar. Jadi pulang dari sini ada yang balap motor lagi ada? Tidak ada. Jangan sampai ada nongkrong malam hari, jangan lagi ada. Itu mestinya orang yang badar al-haya memiliki rasa malu. Al-haya memiliki rasa malu kalau tidak sholat, tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, tidak menjalankan perintah Allah. Status sekolah boleh SMK. Orang yang sholat itu bukan hanya diperuntukkan orang pesantren. Orang yang sholat itu bukan hanya diperuntukkan orang yang di pesantren, tapi haya, rasa malu sholat itu diperuntukkan juga adalah seluruh umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga, kalau ingin menjadi karakter pemimpin masa depan yang bagus adalah memiliki rasa sekarang, rasa malu yang patut ditanamkan. Kalau tidak dari sekarang rasa malu itu ditanamkan, niscaya di saat kalian jaya di masa akan datang, jaya di masa depan, kalian tidak segan-segan korupsi, kalian tidak segan-segan menyusahkan umat, kalian tidak segan-segan menggadaikan hak-hak umat. Kenapa? Sebabnya tidak memiliki rasa malu. Dari sekarang nih rasa malu yang harus ditanam, yang harus ditanamkan. Malu awak siswa, awak siswi, tapi tidak pernah sholat, tapi tidak pernah puasa, belum selesai lagi sekolah, jadi parabola, jebol tiga, perawan jebol tiga, sudah hamil dulu, mau macam itu mau. Nah, maka hindari sesuatu hal yang dapat merusak masa depan kita, yang dapat merusak masa depan kita. Kasihan dengan orang tua kita, kasihan dengan orang tua, kasihan. Jadi kalau kasihan dengan orang tua, belajarlah betul-betul malu dengan kedua orang tua yang sudah membiayai kita, yang sudah mengorbankan hidupnya untuk kita. Maka oleh karena itu berakhlaklah yang baik. Di antaranya akhlak baginda Nabi yang kita contoh adalah al-haya, memiliki rasa malu. Dengar tidak adik-adik? Siap diamalkan yang ketiga ini? Siap diamalkan? Siap dan tidak siap wajib siap. Al-haya memiliki rasa malu. Al-haya memiliki rasa malu. Diceritakan di dalam kitab Tarikh Adabil Lughah bahwasanya baginda Nabi SAW di saat beliau naik di atas Ka'bah, di mana beliau naik Rasulullah di atas di atas Ka'bah. Kalian ini tak semangat dulu, saya ada semangatnya. Rasulullah naik di mana? Di atas Ka'bah. Ketika baginda Nabi SAW naik di atas Ka'bah, maka jubah beliau itu diterpa oleh angin. Maka Rasulullah cepat-cepat turun sembari puncak wajahnya. Ditanya, wahai Rasul, kenapa sebabnya kamu turun dari Ka'bah puncak wajah? Aku malu karena betis aku tersingkap oleh angin. Rasulullah betis tersingkap, beliau malu, puncak wajah beliau. Siapa? Rasulullah. Apa yang beliau tanamkan? Al-haya, memiliki rasa malu. Beda dengan kita, kalau kitanya betis makin diangkat-angkat lagi. Kalau perlu sampai 3 sini celana. Beda dengan kita, beda. Allah syukurlah, masa pakai celana 3 sini ya, malunya, anak sekolah mana tuh telanjang pakaiannya deh? SMK 4. Yang malu siapa? Sekolah, iya malu. Kemudian ibu guru juga malu, orang tua juga malu, dan kita juga jadi bahan pembicaraan orang juga malu. Nah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh karena itu mau tidak ingin akhlak Rasulullah, kalau ingin menjadi pemimpin yang berkarakter di masa akan datang, al-haya, memiliki rasa malu. Yang terakhir, yang keempat, selesai tadi sudah.
Yang terakhir, yang keempat, akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala yatakabbur, tidak menjadi sombong. Jangan mentang-mentang awak anak polisi sekolah di sini yang tak anak polisi yang ada. Jangan mentang-mentang awak anak gubernur sekolah di sini yang bukan anak gubernur dianggap sebelah mata ya. Yang tugas kita bukan untuk saling sombong-sombongan, tapi tugas kita bagaimana menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni adalah tidak sombong. Berapa jajan kau? 5.000 kecil betul jajan kau. Jangan pernah sombong. Berapa jajan kau? 10.000. 10.000 kecil betul jajan kau. Jangan sombong. Maka ditanamkan nilai ketidaksombongan itu dari sekarang. Kalau untuk masa akan datang, bila kalian sudah jadi pemimpin, ketidaksombongan itu sudah tidak ada dari sekarang. Insya Allah, bila mana kalian nanti mau jabat jadi anggota dewan, mau caleg, ketika terjun di masyarakat, itu bukan pencitraan, tapi benar-benar sifat kalian. Betul? Jadi dari sekarang lah yang harus kita didik bahwa tidak memiliki rasa tidak memiliki rasa sombong. Jadi intinya adalah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah uswatun hasanah, figur yang patut kita contohkan, figur yang harus kita teladani. Maka dari sekian banyak akhlak beliau, sifat beliau yang kita contohi pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu ada 4. Yang pertama jujur, yang kedua memiliki rasa yang ketiga memiliki rasa yang keempat adalah tidak sombong. Ini yang harus ditanamkan di dalam diri kita, dan sebisa mungkin kita aplikasikan. Selepas dari ini bagaimana kita harus mundur, bagaimana kita tidak sombong, bagaimana kita memiliki rasa malu, bagaimana kita ini menjadi orang yang selalu jujur, harus kita aplikasikan. Dan saya harap ini acara bukan hanya acara seremonialnya saja, tetapi ini adalah menjadi contoh dalam kehidupan kita dengan akhlak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita menjadi pemimpin yang baik di masa akan datang. Tentu kalian mempunyai cita-cita yang baik. Kalian ingin jadi gubernur nanti di masa akan datang, ingin jadi gubernur, ingin itu kan cita-cita. Gantunglah cita-cita setinggi langit ke-7. Nanti kalau jatuh nyangkut di langit yang kedua. Nanti kalau jatuh lagi masih nyangkut di langit yang ke-6. Harus punya harus punya cita-cita, dan gantungkan cita-cita itu setinggi langit. Ini ditanya apa cita-cita kamu? Aku tak punya cita-cita. Orang yang tak punya cita-cita sama yang diambil. Kami ditanya apa cita-cita kamu? Aku apa yang punya cita-cita? Ujung-ujungnya aku mati di ujung pisau. Kita manusia berhak untuk mempunyai cita-cita. Gantungkan cita-cita kita setinggi langit yang berbeda. Kalau tidak jadi gubernur, nanti kita jadi wakil gubernur mentok di langit yang ke-6. Paling tidak kita jadi Pak RT. Tapi cita-cita kadang-kadang tidak sesuai juga dengan takdir. Cita-cita saya ketika ditanya waktu SMP, mau jadi apa juga ini? Mau jadi tentara. Tapi ujung-ujungnya lain yang dicita-citakan, lain yang ditakdirkan oleh Allah. Tapi apa yang diberikan oleh Allah, patut kita riba, patut kita kasih yang diberi oleh Allah dan syukuri. Berarti yang diberikan oleh Allah lah yang terbaik pada diri kita. Mudah-mudahan pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini dengan memperingati Maulid baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya berharap anak SMK 4 ini mudah-mudahan nantinya menjadi pemimpin yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dan solehah, berjaya di masa depan. Kalau berjaya jangan sombong dengan ini nanti kalau jadi gubernur aku
Itu boleh aku, itu boleh jangan sombong. Tidak ma'arif Rabbi. Kalau bukan karena dulu, niscaya engkau tidak akan kenal dengan Tuhan. Maka di dunia pesantren, cobalah satu-satu yang dari sini harus ada nanti melanjutkan ke pesantren. Di dunia pesantren itu ada ikatan batin dengan guru, ada ikatan batin dengan guru. Jangan kalau mau lihat muka guru baru efeknya guru itu sudah tidak ada yang berani depan guru. Ini awak depan guru petantang menenteng. Kalau merasa sejago di sekolah akhlak yang hormat kepada guru harus ditanamkan. Tapi mereka kan digaji, mereka ada gajinya, gaji urusan mereka. Yang penting hak kita siapa yang memberi ilmu, hak dari kita untuk memuliakan dia. Apa kata Sayyidina Ali? Meskipun dia adalah orang yang bodoh, tapi ada manfaat daripada aku, maka dia adalah guruku dan berhak aku mengabdikan diri kepada guru walau hanya dia mengajar sebagian alim. Siap memuliakan guru yang ada, siap. Ayo kalau belum kompak, siap memuliakan guru yang ada di depan ini, siap. Siap tidak melawan, siap. Bila ada kegiatan, siap tidak disuruh oleh fisikal disuruh, siap. Siap. Yakin? Bila mana tidak yakin, maka nanti pulang dari sini disuruh. Lihatlah kalau masih membangkang dagang guru, dia percaya kepala nanti. Siap, sekali lagi siap, tidak membangkang dagang guru, siap. Siap hormati guru, siap muliakan guru. Ayo yang kompak, siap. Siap. Kalau tidak siap, maka pulang dari sini nanti dia akan disulat. Maka dikatakan oleh para ulama, bila kita tidak sukses jaya di masa akan datang, berarti tanda masalah kita tidak memuliakan guru, percaya cakap saya. Maka oleh karena itu, kalau ingin sukses berpijaknya kita dari akhlak Nabi, yang paling terpenting adalah memuliakan guru kita. Semoga pelajaran kita ini membawa manfaat kita semua. Allah panjangkan umur, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pulangnya kita daripada tempat ini kita mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat nanti, dan juga mudah-mudahan anak cucu keturunan kita nantinya menjadi anak cucu keturunan yang baik, soleh dan solehah. Ala hadhihi niyyah wa qulubiyatin salihah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم استر عيوبنا وعيوب المعلمين ولا تدع بركة علمنا. اللهم ألهمنا علما نفعا بأوامرك ونواهيك، وارزقنا فهما نعلم كيف ننجيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير، ولا تجعل وإياهم من أهل الضير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقههم وعلمهم من التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Adik-adikku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan adik-adik baik laki-laki ataupun perempuan. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, juga khusus buat para majelis guru, wabil khusus ibu kepala sekolah. Bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan para majelis guru semuanya, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Allahumma muwaffiq ila aqwamil baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.